Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati selaku Kepala Sekolah SDN 3 Jatiharjo, yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru dan staf SDN 3 Jatiharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat dan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Rinda Astuti sebagai pembawa acara dalam rangka diseminasi disiplin positif. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Penyampaian materi disiplin positif, 5. Penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Rinda Astuti. Kepada Rinda Astuti saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Jatiharjo kepada Ibu Sri Mulyati SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 3 Jatiharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Di sini saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Jatiharjo sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan calon guru penggerak dan untuk tahun ini dan saat ini di SD Negeri 3 Jatiharjo ada 2 CGP yaitu Bapak Heri Susanto dan Pak Arif Budi Cahyono. Saya sangat bersyukur atas semangatnya dari Bapak berdua untuk mengikuti kegiatan ini dan kami dan saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini. Semoga dari Bapak Ibu guru yang lain nanti bisa mengikuti jejaknya untuk mendaftar di angkatan berikutnya dan semoga nanti yang lain juga lolos untuk mengikuti CGP di angkatan berikutnya. Dan kami sebagai kepala sekolah selain memberikan semangat dan dukungan, kami berharap nanti dari ilmu yang diterima di setiap kegiatan di CGP itu bisa diterapkan di SD kita yang kita cintai ini agar terjadi perubahan-perubahan yang positif setiap baik itu di dalam pelajaran, di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga akan membawa anak-anak kita itu nanti lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya karena yang lebih kreatif. Dan untuk itu kami berharap ilmu yang diterima Bapak CGP berdua, Pak Heri dan Pak Arif, untuk sementara bisa ditularkan atau paling tidak untuk kolaborasi sama temannya agar temannya sedikit mempunyai tambahan pengetahuan agar bisa diterapkan di kelasnya, semua kelas, agar ada perubahan pembelajarannya lebih positif dan berdampak untuk anak-anak nanti lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Karena harapan kami dengan adanya guru penggerak, guru-guru hebat semuanya ini nanti SD kita, SD Negeri 3 Jatiharjo lebih maju dan lebih dipercaya masyarakat agar putra-putrinya nanti bisa mendaftarkan di SD Negeri 3 Jatiharjo ini karena didukung dengan semuanya Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua. Saya kira cukup itu dari saya. Semoga kegiatan ini lancar sampai selesai dan Bapak berdua, Bapak Heri dan Pak Arif untuk mengikuti setiap kegiatan CGP-nya nanti sampai akhir berjalan lancar, sukses dan berdampak positif bagi SD kita. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Mulyani SPC saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Budi Cahyono SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gerobokan. Kepada Bapak Arif Budi Cahyono saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kalau saya mengatakan semangat pagi, nanti jawab pagi luar biasa. Harus semangat. Tidak apa-apa. Coba semangat pagi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semangat. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini nanti saya akan menyampaikan berbagi apa yang saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah mendukung untuk kegiatan saya selama ini, dan juga pada rekan-rekan guru semua yang telah meluangkan waktu mensupport, mensemangati saya sampai sejauh ini. Terima kasih untuk semangat dan juga dukungannya. Di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif yang ada di sekolah. Tapi sebelum saya melanjutkan, dimohon untuk Bapak Ibu coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Biar tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Nah, nanti saya mempunyai sebuah lagu seperti ini. Nanti tolong ditirukan ya. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti aku gitu. Nah, setelah nanti ikuti aku, nanti saya menggerakkan atau mempraktekkan sebuah gerakan dan nanti diikuti semuanya. Paham ya? Nanti ikuti aku, nanti ikuti saya. Saya mau menggerakkan badan atau apa, pokoknya diikuti. Paham? Oke, siap? 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti aku. Ikuti saya. Nanti sambil menyanyikan seperti ini. Ikuti aku. Seperti itu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku. Sekarang giliranmu. Pak Tarbi silakan ke sini menyanyikan. Nah, setelah itu nanti praktekkan gerakan apa saja, bebas terserah jenengan. Oke? Siap? 1. Ya, dari awal dulu. 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti aku. Tidak praktek. Ikuti aku. 1, 2, 3. Ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku. Sekarang giliranmu. Nanti dengan siapkan gerakannya. Pokoknya yang lain itu mengikuti. Nah, mengikuti. Yang nyanyi saya, Pak. Siap? Kupikir-pikir,
pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku sekarang giliranmu. Karena waktunya udah teman-teman dulu. Ternyata Pak Muroji itu gerakan-gerakannya tidak terduga. Oke, ya itu buat kita mencairkan suasana. Jarang-jarang Pak Muroji ke depan. Ya. Sudah fokus ya. Oke, saya lanjutkan untuk materi kali ini. Nanti kita yang menyampaikan sedikit berbagi apa yang sudah saya dapatkan tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah. Pada hari ini nanti kita akan berbagi bersama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Apa aja? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, mari kita mengenal perubahan paradigma belajar. Pada tahun ini sampai saat ini kita sudah sering bergonta-ganti kurikulum ya. Sudah sering bergonta-ganti kurikulum mulai dari dulu ada KTSP, K13, sekarang ada kurikulum Merdeka, dan yang terbaru ini adalah kurikulum nasional atau semuanya mengimplementasikan atau mengaplikasikan kurikulum Merdeka di semua jenjang. Untuk yang kedua, perubahan cara mengajar. Jadi pada saat ini yang perlu kita coba ubah adalah cara mengajar kita. Yang dulunya kita teacher center atau semuanya itu berpusat pada guru. Jadi guru menyampaikan, anak-anak mendengarkan. Tapi coba kita ubah mindset itu dengan student center. Jadi berpusat kepada murid atau berpusat kepada peserta didik. Yang dulunya pusatnya pada guru, guru menyampaikan apa saja, muridnya anteng mendengarkan. Kalau sekarang coba kita rubah untuk berpusat kepada peserta didik. Ini seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berhamba atau menghamba pada murid. Guru harus menghamba pada murid. Guru harus mengetahui, memahami apa saja yang menjadi kebutuhan dari murid. Jadi tidak murid itu selamanya mengikuti apa yang disampaikan guru ini ya muridnya kudu mengikuti, tidak. Tapi kita juga harus sebagai guru yang diperlukan dari peserta didik itu apa, yang dibutuhkan apa. Jadi kita coba rubah untuk cara mengajar kita menjadi student center atau berpusat pada peserta didik. Nah, untuk selanjutnya, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Apa Pak Ardi? Tertib. Mbak Rida? Mengikuti aturan. Ya. Kata disiplin sendiri biasanya kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ketika anak ataupun kita mengikuti tata tertib atau peraturan yang ada, berarti kita dianggap disiplin. Biasanya untuk peraturan sendiri itu pasti ada, semisal kita melanggar pasti ada hukuman, yaitu yang membuat kita mungkin menjadi tidak nyaman ataupun anak-anak membuat tidak nyaman, sehingga mereka mau tidak mau harus disiplin.
Ya, di sini coba ada beberapa kasus. Yang pertama, kasus 1, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar ia tidak mendapatkan sanksi dari bapak ibu guru. Nah, kira-kira di sini kasus yang pertama ini menurut bapak ibu guru ini yang dilakukan anak tersebut itu kenapa dia membuang sampah agar dia tidak mendapatkan sanksi, itu berarti kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, atau apa? Dia membuang sampah karena takut dihukum, ya, karena yang pertama itu karena hukuman. Terus yang kedua, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar mendapatkan pujian dari bapak ibu guru. Itu kira-kira yang menjadi dasar dia membuang sampah supaya dapat pujian itu dia supaya apa? Pengennya seperti apa? Dipuji, ya, mendapatkan, ibaratnya mendapatkan nilai positif, mendapatkan pujian dari bapak ibu guru ataupun dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, Vino selalu membuang sampah di tempatnya karena ia meyakini bahwa kebiasaan hidup bersih akan menjadikannya sehat. Berarti itu motivasinya dari siapa itu seperti itu? Dari diri sendiri, ya, betul. Ketika yang kasus 1 dan kasus 2 itu dari luar supaya dia tidak dihukum, supaya mendapatkan pujian, itu motivasinya berasal dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan untuk yang kasus 3 itu dia membuang sampah supaya meyakini kebiasaan hidup bersih akan menjadikan sehat. Berarti motivasinya berasal dari diri sendiri, yaitu termasuk dalam motivasi internal. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri dan juga berasal dari luar. Nah, kita mencoba untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Jadi melakukan segala sesuatu itu kalau bisa ya berasal dari dirinya, bukan karena dukungan dari luar. Itu. Nah, terus selanjutnya, ini tadi disiplin positif. Tadi untuk kasus 1 dan 2 motivasinya eksternal dari pihak luar. Yang kasus 3 itu berasal dari dirinya sendiri. Berarti untuk yang kasus 3 di situ secara tidak langsung anak-anak tersebut, anak Vino tersebut itu sudah memiliki disiplin positif dari dirinya sendiri. Terus di sini bagaimana menunjukkan disiplin positif di sekolah? Kira-kira bagaimana, Bu Retno? Ya, betul sekali Bu Retno. Jadi untuk menumbuhkan disiplin positif pada di sekolah, kita menumbuhkan motivasi internal. Kita menanamkan nilai-nilai positif yang berasal dari diri anak tersebut. Coba kita tanamkan nilai motivasi dari diri anak tersebut. Ketika anak tersebut sudah memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri, oh saya itu sekolah itu supaya saya pinter, bukan karena supaya untuk jajan, supaya untuk sangu. Nah, itu kan berbeda. Itu motivasinya dari diri sendiri. Sedangkan untuk pengen jajan, pengen ketemu koncone, pengen dolan, itu motivasi dari luar. Jadi kita berusaha untuk menanamkan, menumbuhkan motivasi internal terlebih dahulu. Ketika memang motivasi internal itu sudah tertanam, pasti peserta didik akan melakukan segala sesuatunya itu memang berasal dari dirinya sendiri. Nah, ketika itu memang sudah tertanam, kita sebagai guru boleh dan tidak hanya boleh, untuk motivasi eksternal pun juga perlu kita berikan untuk menambah peserta didik tersebut tambah termotivasi. Jadi tidak semata-mata cuma motivasi internal, tapi juga motivasi eksternal. Ya. Sedangkan nanti ketika
sudah tertanam motivasi dari diri anak tersebut, di sini pasti anak-anak tersebut akan bisa mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan universal atau seperti yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu guru sudah hafal, tahu, sudah paham, dan saya yakin sudah juga diaplikasikan di dalam pembelajaran. Yang pertama apa? Nah ini, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan bernalis. Ya, betul sekali. Seperti yang di lagu-lagu yang setiap pagi kita nyanyikan bersama anak-anak. Apa lagi Bapak Ibu? Betul apa? Coba Mbak Rida dipimpin. Coba kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Itu hafal sama saya tidak. Malu Pak. Malu. Berani, nggak apa-apa. Ini nilai-nilai yang perlu kita tanamkan, kita aplikasikan di pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kembali lagi, meliputi apa saja toh motivasi perilaku manusia itu? Kira-kira meliputi apa saja, Pak Parti? Motivasi perilaku manusia. Ya, Apa yang sering dilihat? Apa yang sering dilihat? Motivasi kira-kira berasal dari mana saja? Internal dari diri dan juga dari pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar atau eksternal. Ya, betul sekali. Menurut Dian Gosen, ini sebuah pakar pendidikan luar negeri ya. Saya pun juga belum ketemu orangnya, tapi saya baca di buku itu Dian Gosen. Sepertinya ini budi-budi atau padi-padi saya juga kurang tahu. Ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu berarti motivasinya berasal dari luar, ya, dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu pun juga termasuk dalam motivasi eksternal dari luar. Dan untuk yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan atau untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya diri sendiri. Jadi motivasi ada 3 tadi. Dia termotivasi supaya tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Yang kedua, termotivasi supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, termotivasi supaya dirinya menghargai diri sendiri. Aku tuh bisa, pokoknya aku bisa dengan apa yang saya miliki. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini untuk disiplin positif tadi, tujuannya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk dalam tadi motivasi yang ketiga, motivasi internal yang berasal dari diri sendirinya. Pokoknya saya ingin melakukan sesuatu itu karena termotivasi dari diri saya sendiri, bukan karena hukuman atau ingin mendapatkan pujian. Ya, seperti itu. Jadi kita pun sebagai guru juga perlu menanamkan itu. Saya itu melakukan segala sesuatu, saya ingin mengikuti program guru penggerak supaya saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Nah, itu berarti berasal dari mana? Dari diri saya sendiri. Tapi kalau motivasinya pengen ditonton koncone, pengen kita jelas, pengen kita keren,
gurunya berprestasi ya itu berarti nanti pengennya mendapatkan ujian. Ada juga yang seperti ini, pengen apa? Mendaftarkan guru penggerak ya supaya menggugurkan kewajiban itu juga. Jadi penting daftar toh, apa sebetulnya ditanya ibu kepala sekolah, mau daftar mas? Sudah bu. Nah, yang penting daftar dulu itu terkait nanti lulus atau dilanjutkan atau tidak itu terserah orangnya. Itu berarti motivasinya apa? Biar tidak kena hukuman, biar tidak kena diteguran sama ibu kepala sekolah. Jadi selain diterapkan di peserta didik, itu juga motivasi tersebut juga perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi kita mau melakukan segala sesuatu itu memang berasal dari diri kita. Kita mau membuat aksi nyata, yaitu aksi nyata di PMM, bukan karena kita penting untuk sertifikat. Seperti itu. Dulu saya pun juga seperti itu. Iya. Sekarang sedikit karena saya mengikuti program guru penggerak gitu. Jadi sedikit saya ubah. Oh iya, saya melakukan aksi nyata itu bukan karena saya cuma ingin sertifikat saja, tapi juga materi ilmu yang saya dapatkan itu yang paling utama itu. Nanti kalau itu kita dapatkan pasti sertifikat, ujian dan lain sebagainya itu mengikuti. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bukan untuk saya, untuk semuanya. Itu disiplin positif tadi. Nah ini tadi hukuman dan penghargaan. Tadi kita membahas motivasi. Ketika motivasinya karena hukuman, pasti nanti hukuman itu efektif atau tidak ketika diberikan kepada khususnya peserta didik. Pak Muh, kira-kira efektif tidak Pak Muh Roji? Efektif. Sedangkan untuk penghargaan ketika mungkin anak disuruh maju, yang berani maju bisa menjawab soal tak samoni, tak asis 5.000. Itu kira-kira itu juga baik, efektif atau tidak? Tidak? Ya, oke, coba kita lihat. Ya. Yang pertama, hukuman biasanya dilakukan itu nanti membuat atau menjadikan anak tersebut merasa tidak nyaman. Karena apa? Biasanya hukuman itu sifatnya fisik, menyakiti, ya kurang lebih itu berupa fisik dan menyakiti. Jadi itu bisa membuat anak merasa tidak nyaman. Sedangkan penghargaan itu membuat anak atau peserta didik itu merasa ketergantungan. Ya, yang pertama hukuman. Anak-anak dihukum untuk lari mengelilingi lapangan, dihukum untuk push up, dihukum untuk menulis 100 kali halaman dan lain sebagainya. Itu mungkin secara tidak langsung, ya setelah itu pasti anak itu merasa, ya saya tidak mau seperti ini. Bisa jadi setelah dihukum itu nanti bisa berubah, bisa jadi, ya bisa jadi karena mungkin takut dengan hukuman tadi. Sedangkan untuk yang kedua, penghargaan, ya membuat ketergantungan tadi. Dia berani atau bisa maju ke depan ketika iming-imingi, dikasih hadiah. Yo yang berani maju depan nanti disanoni. Nanti kalau tidak disanoni ya dia tidak maju. Sama seperti itu. Jadi untuk hukuman dan penghargaan ini mungkin sekali dua kali boleh diterapkan, tapi tidak selamanya hukuman dan penghargaan itu juga baik untuk diterapkan. Jadi dua-duanya itu tidak bisa untuk mendisiplinkan dari peserta didik. Nah, ini beberapa poin penting tentang penghargaan tadi. Penghargaan kurang tidak efektif karena apa? Nanti membuat ketergantungan, itu membuat mindset dari peserta didik itu
tergantung dengan apa yang menjadi imbalan yang nanti dia dapatkan. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan dari guru dan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Bukan hubungan guru dengan mantan pacarnya itu bukan, ya. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan ini ketepatan untuk tujuannya lagi. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak-anak tadi berani maju, berani menyampaikan itu karena termotivasi untuk penghargaan tadi, itu secara tidak langsung kualitasnya pun juga berkurang. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu juga menghukum dalam arti menghukum diri dari peserta didik. Jadi dia merasa ketika saya tidak dapat imbalan ya saya tidak mau melakukan. Itu beberapa poin penting tentang penghargaan. Selanjutnya, tahukah kita dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana suatu pelanggaran tentunya ada sebuah tindakan. Tindakan itu terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi biasanya kalau ada sesuatu kegiatan atau sesuatu apapun itu pasti ada efeknya, sebab akibatnya. Dan biasanya itu yang terjadi adalah hukuman dan konsekuensi. Kira-kira hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang seperti apa? Bunda, hukuman itu yang seperti apa? Hukuman itu dimana yang diberikan hukuman kegiatan yang diberikan itu yang efeknya menyakiti. Kalau yang konsekuensi, Pak Moroji, konsekuensi itu yang seperti apa? Memberikan hukuman kepada pelaku, kepada peserta didik yang melanggar. Oke, kita lihat hukuman dan konsekuensi. Nah ini, hukuman itu biasanya kegiatannya itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau peserta didik merasa disakiti, bisa dengan perkataan maupun secara perbuatan. Jadi kalau hukuman itu pasti sebelumnya itu sudah tidak ditulis, nanti ya tidak terkonsepkan, otomatis misal kamu datang terlambat langsung hukum lari, ya seperti itu. Sedangkan untuk yang konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati bersama baik oleh guru dan juga peserta didik atau murid. Jadi ketika ada sebuah konsekuensi pasti sebelumnya, sebelum ada konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan juga peserta didik. Ketika nanti saya melakukan kesalahan seperti ini, nah konsekuensinya apa? Seperti itu adalah konsekuensi. Nah, coba kita mari membedakan hukuman dan konsekuensi. Kita tadi sudah tahu pengertian hukuman apa, konsekuensi apa. Coba kita praktekkan dalam contoh kasus seperti ini. Yang pertama, untuk urut nanti coba disampaikan. Nah, ini termasuk soalnya dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut saya merupakan sebuah hukuman bagi anak yang melanggar tadi. Hukuman. Alasannya apa? Kenapa termasuk hukuman? Karena ini bisa menyakiti anak. Menyakiti anak karena ini tadi. Ya. Terus menulis terlalu banyak ya, 100 kali di dalam buku kalimat seperti itu. Oke. Nanti nomor 2 Pak Moroji. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah
Kira-kira menurut Pak Muroji ini termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Karena tidak berencana. Oke, tidak berencana. Ini menyakiti tidak kalau disuruh lari lapangan basket 2 kali? Ya, oke. Yang ketiga, Pak Heri. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau menurut saya ini konsekuensi karena anak tersebut harus bertanggung jawab apa yang sudah dibuat. Oke, konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Kalau yang tadi, yang pertama ini karena terlambat disuruh mencatat, ini apakah tidak termasuk konsekuensi juga? Dia terlambat 100 kali ini kan bisa berhubungan dengan apa ini, karena ini sistemnya itu yang mencatat 100 kali ini yang menimbulkan masuknya ke hukuman, bukan konsekuensi. Karena merasa tersakiti dan hukum ini pun kegiatannya ini pun juga tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya betul. Ya. Yang nomor 4 monggo Gurno. Yang keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya itu bisa hukuman dan juga bisa konsekuensi. Iya, kenapa bisa dua-duanya? Kenapa? Karena itu barangkali yang untuk hukuman itu dari kata push up itu 15 kali saja sudah agak murid itu sudah merasa tersakiti ya. Terus untuk konsekuensinya itu mungkin pada saat di kelas mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan harus menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan itu akhirnya kan bisa masuknya konsekuensi dan berarti sebelumnya yang konsekuensi mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan sekolah itu harus bawa masker, yang tidak bawa masker push up 15 kali. Oh gitu. Karena sudah ada kesepakatan itu termasuk konsekuensi. Oke. Selanjutnya, betul. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, konsekuensi dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oke. Harus bertanggung jawab terhadap perbuatan. Gitu Pak Wardi, ketika kita melakukan harus bertanggung jawab. Betul. Nah ini dia. Yang pertama tadi termasuk hukuman karena disuruh mencatat 100 kali. Yang kedua juga hukuman karena disuruh mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga itu konsekuensi dikarenakan apa? Efek atau akibat dari apa yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya dia mencoret-coret meja tulis, konsekuensinya apa? Disuruh membersihkan. Yang keempat, hukuman. Karena apa? Di sini saya tulis hukuman karena ini lebih ke pertama menyakiti terkait dengan fisik tadi, dan juga mungkin bisa jadi konsekuensi ketika sebelumnya sudah ada kesepakatan tadi. Kemudian sudah ada kesepakatan di awal, ya berarti itu termasuk konsekuensi. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, ini adalah konsekuensi. Oke. Selanjutnya, monggo masih ada. Nah, masih nanti kejahatan semua ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bu? Bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain karena baru kali koncone. Hukuman. Oke.
Alasannya Bu? Ya karena tadi mencederai teman dan sudah menyakiti, jadi diberi hukuman. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Ini termasuk konsekuensi di mana? Karena dia tadi telat 15 menit, kemudian dia tinggal 15 menit sesudah kelas. Jadi sesuai apa yang telah dilakukan. Oke, jadi untuk yang ini konsekuensi ya, karena apa? Sebuah akibat dari segala perbuatan yang dilakukan. Dia datang terlambat 15 menit. Kalau termasuk hukuman pasti dikasih lari, nyatet dan lain sebagainya, itu hukuman. Berhubung ini disuruh pulangnya 15 menit lebih mundur daripada teman-temannya, itu termasuk dalam konsekuensi. Itu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu kan lari mengelilingi lapangan itu sesuai dengan pelajaran PJOK. Karena salah satunya ada lari. Ketika pelajaran PJOK-nya itu tidak lari, pelajarannya renang, dia terlambat, terus disuruh lari itu kan termasuk pemanasan. Itu termasuk pemanasan. Apabila dia terlambat tidak mengikuti pemanasan, berarti kan lari itu juga sebagai pemanasan. Ya, kenapa tidak disuruh pemanasan saja? Kamu pemanasan sendiri di sana. Kan misalnya nggak tahu urutan pemanasannya. Oke, termasuk konsekuensi dari. Biasanya kayak ibu-ibu itu memang selalu benar, Pak. Iya, selalu benar. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Termasuk hukuman karena tidak sesuai apa yang telah dilakukan anak tersebut. Ya. Kalau konsekuensi, apa yang harus dilakukan? Seharusnya mengganti pensil. Betul sekali. Seharusnya menggantikan pensilnya. Oke. Benar? Terlambat pemanasan bisa dikasih kegiatan. Kamu pemanasan sendiri. Yang lain sudah melakukan intinya, semisal melakukan lomba jauh, dia karena datang terlambat. Dia pemanasan sendiri seperti teman-teman yang lain seperti itu. Itu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi, apakah hukuman, konsekuensi maupun penghargaan efektif diterapkan untuk mendisiplinkan murid? Pertanyaannya, apakah hukuman, konsekuensi maupun penghargaan itu efektif tidak kalau diterapkan untuk mendisiplinkan murid? Efektif? Efektif tidak? Tidak? Atau efektif? Bisa efektif, bisa. Ya lagi. Nah, kalau hukuman tidak efektif, konsekuensi bisa jadi efektif karena apa? Itu kegiatannya itu dilakukan karena yang pertama kesepakatan, yang kedua sebuah akibat karena sebab kegiatan yang dilakukan tadi kayak mematahkan pensil. Konsekuensinya apa? Ya disuruh mengganti seperti itu. Sedangkan untuk penghargaan tidak efektifnya apa? Karena tadi membuat ketergantungan. Jadi mungkin sekali 2 kali tidak apa-apa, ayo maju, pakai imamnya itu bisa kesimani, tidak ada masalah. Tapi jangan sering-sering seperti itu, karena nanti membuat ketergantungan. Nah ini sebuah solusinya adalah dengan restitusi atau sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk ketika dia melakukan kesalahan, yang harus dilakukan adalah dengan restitusi, bukan dengan memberikan hukuman, konsekuensi ataupun dengan hargaan.
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketika murid tersebut membuat kesalahan, ya kita sebagai guru mencoba untuk membuka pikiran dari murid tersebut. Oh, kamu membuat kesalahan seperti ini. Ya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ya, seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta langsung, wes salahmu ini, solusinya itu begini. Itu tidak. Kita berusaha untuk coba memancing pemikiran dari peserta itu untuk bisa memecahkan permasalahan sendiri. Misal dia terlambat datang ke sekolah, misal dia rambutnya panjang disemir. Nah itu kira-kira kalau kita sebagai guru langsung memberikan solusi, rambutmu dawa, rambutmu semir, sesuk dipotong. Nah itu solusinya seperti itu. Kalau kita memberikan langsung solusi, tapi kita mencoba untuk memberikan pemahaman. Nanti rambutmu dawa terus kowe piye? Kamu harus bagaimana? Ketika kamu sering terlambat, kedepannya mau bagaimana? Terlambatnya karena apa? Nanti kedepannya supaya kamu tidak terlambat itu apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu kurang lebihnya. Itu untuk yang restitusi. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman perilakunya pasif agresif, untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Jadi konsekuensi tadi bisa efektif bisa enggak, karena apa? Tidaknya itu karena cuma dalam jangka waktu yang pendek. Kalau pakai yang restitusi, nanti permasalahannya bisa terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan dan juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ketika kita mencoba untuk menanamkan atau membuat murid tadi berpikir, oh solusinya saya harus gimana ya, cara tidak langsung itu pun nanti kedepannya akan mereka terapkan. Jadi misal saya itu melakukan kesalahan, saya harus berpikir besok itu saya harus bagaimana. Nah itu secara tidak langsung dia akan berpikir sendiri. Tapi ketika langsung diberikan solusinya, ya wis kedepannya juga ketergantungan. Ketika dia melakukan kesalahan, nanti dia tidak bisa menarik kesimpulan atau solusinya sendiri. Dia membutuhkan bapak ibu guru atau bantuan orang lain. Nah, ini pada dasarnya setiap orang melakukan atau tidak melakukan suatu bukan tanpa alasan. Mereka melakukannya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi peserta didik ataupun bapak ibu guru ataupun siapapun, dia melakukan dua kegiatan itu pasti ada sesuatu yang dituju, bukan tanpa alasan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bu Sumi, kebutuhan dasar manusia ada 5 itu apa saja? Mic-nya, tolong. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja, Bu Sumi? 1. Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, terus 2. Kebebasan. Ya. Senangan. Kekuasaan. Ya. Oke. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Oh iya, kebutuhan dasar manusia ya. Caranya aku bisa urip, dengan cara ya kerja ya, boleh sampingan dan lain sebagainya. Urip itu urip, oke, kuat hari ini. Urip itu urip. Jadi tidak cuma apa? Urip. Ya, kita bekerja, kita seperti ini tuh ya, ini tujuannya untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Boleh sampingnya, ngasih renang, ngasih rias, ngasih sunat, ngasih dendel, ngasih bengkel.
Itu semuanya tujuannya itu ya mesti buat bertahan hidup. Karena nanti kalau tidak seperti itu ya nanti ya hidup tapi kan hidup-hidupan. Hidupnya tidak sesuai dengan keinginan. Terus yang kedua, ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini menurut Pak Pati kan ya? Apa tuh kasih sayang dan rasa diterima itu menurut Pak Pati itu yang seperti apa? Kata intinya Pak Pati. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi orang tersebut itu pengennya bisa diterima atau diberi kasih sayang kepada utamanya ya di sekitarnya lah. Mungkin bisa dari keluarga, dari teman seperti itu. Kata kuncinya Dari pasangan. kata kuncinya kasih sayang. Kasih dan sayang. Dikasih dan disayang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul sekali. Jadi kita sebagai manusia itu kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dari keluarga, dari teman-teman, dari rekan-rekan seprofesi, sepekerjaan, dari rekan-rekan yang lain. Ya, itu kasih sayang dari pasangan. Itu juga sangat butuh, sangat butuh. Dan rasa diterima itu diterima di masyarakat, di keluarga, di lingkungan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesenangan. Berida apa? Kesenangan itu yang seperti apa? Nah, yang kesenangan. Refreshing. Lakukan hal yang membuat hati senang. Lakukan hal yang membuat hati senang. Contohnya, keluar dengan teman, piknik, Besok makan-makan, gitu. Kesenangan yaitu meliputi kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan kesenangan. Jadi kita sebagai manusia refreshing itu perlu ya. Refreshing itu biar tidak stres. Ya, piknik biar kita tidak panik. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya penguasaan. Itu yang dimaksud penguasaan diri itu yang seperti apa Pak Edi? mungkin penguasaan pada diri kita, Pak. Diri kita. Kita harus bisa menguasai diri kita. Penguasaan ya. Penguasaan. Meliputi kebutuhan Atas kemampuan. Jadi kita harus bisa lebih mengendalikan diri kalau saya. Mengendalikan diri. Oke, masuk. Jadi untuk penguasaan, nah itu ini kebutuhan penguasaan meliputi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ada itu kita merasa ya kita mampu dan juga kita merasa dinilai koncone oke loh. Pak Ardi itu sip, ngomongnya ke garap apa-apa syah. Itu kadang itu juga butuh penguasaan pengakuan atas kemampuan. Ujian betul sekali. Oh Burinda itu orangnya senang, cantik, orangnya agresif, seragam, rajin, disiplin, sopan. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong. Kesimpulannya apa itu? Jamin. Itu jamin komplit. Ya, ini yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Jadi kebebasan, terserah saya mau seperti apa, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasarnya seperti itu, mengendalikan apa yang menjadi arah tujuan dari tujuan hidupnya masing-masing. Itu ada kebutuhan dasar manusia ada 5. Dari kelima-limanya yang paling utama ya ini tadi bertahan hidup. Dan yang paling penting ya ini kasih sayang itu juga kesenangan, kebebasan, penguasaan itu sebenarnya ya letaknya. Tapi ya butuh. Oke. Selanjutnya ini, mari kita mencoba menyusun untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Pak Moroji, keyakinan kelas itu apa Pak Moroji?
Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Menguasai keadaan kelas. Oke, Pak Adi, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan antara guru dan siswa memutuskan bersama-sama. Memutuskan bersama-sama. Oke. Keyakinan kelas nanti akan belajar. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya seperti ini. Mengapa kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita? Jawabannya supaya lingkungannya bersih, supaya nanti kita sebagai warga sekolah juga sehat. Nilai kesehatan itu yang disebut dengan keyakinan. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi kembali seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu kadang lebih percaya, lebih melakukan sesuatu itu karena peraturan. Peraturannya ini. Datang lebih awal, harus menjaga kebersihan, harus absennya tepat waktu, terus dan lain sebagainya, tidak bolos dan lain sebagainya. Yaitu kadang kita lebih terfokus pada seperti itu. Padahal kalau kita kembali ke keyakinan kelas tadi, anak-anak supaya tidak terlambat, seperti apa? Anak-anak supaya menjaga kebersihan itu harus seperti apa? Yaitu perlu yang namanya keyakinan kelas. Ya, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Pertanyaannya, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Beda? Pak Parti menanyakan itu. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan. Keyakinan kelas itu disepakati oleh peserta didik dan guru. Ya. Karena mereka itu memberikan, setiap individu memberikan keyakinan masing-masing, kemudian itu disepakati. Nah, kalau yang peraturan kelas itu sudah dibuat oleh salah satu pihak. Ditetapkan tanpa harus adanya persetujuan bersama-sama. Ini ada tambahan yang lain? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau peraturan itu sudah ada yang membuat, kita sebagai bawahan atau peserta didik sebagai murid itu harus menjalankan, mentaati seperti itu, tanpa bisa nenyang, tanpa bisa dinego. Tapi kalau yang keyakinan kelas itu kita buat sendiri bersama dengan peserta didik, walaupun itu juga nanti tertuliskan atau ditulis, tapi itu adalah hasil dari kesepakatan. Prosesnya melalui kesepakatan bersama. Dan bedanya Prosesnya terus tadi terkait dengan peraturan itu memang ya tadi sudah ditetapkan, kita tinggal menjalankan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita prosesnya kita dengan peserta didik bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini peraturan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, coba kita buat keyakinan kelasnya ini menggunakan kata-kata yang mudah dipahami anak dan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak-anak keyakinan kelasnya supaya mereka apa? Bertanggung jawab. Contohnya seperti itu. Coba, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apalagi keyakinan kelas yang bisa dituliskan apa? Dilarang supaya kalau di peraturan itu ditulis dilarang mengganggu orang lain. Ada yang keyakinan kelasnya menghormati orang lain, menghargai orang lain. Oke. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pak Moroji, disiplin. Oke. Hadir tepat waktu. Oke. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Menghargai
menghargai teman, saling menghormati teman. Dilarang menggunakan narkoba, merokok atau miras, shopping. Kesehatan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya apa? Bersabar, sabar. Menggunakan masker, apa betul? Disiplin, jaga kesehatan. Ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jangan berlari di dalam kelas atau ramai di dalam kelas. Selamatan. Ya, berikan buku kepada tempatnya, tanggung jawab, mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai. Hadir sekolah 15 menit. Komitmen dan disiplin ya, dengan komitmen dan disiplin, komitmen dengan yang sudah disepakati. Dilarang melakukan kekerasan karena keselamatan atau menghormati orang lain, menggunakan narkoba, miras dan sebagainya karena kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar dan juga menghormati orang lain. Coba waktu apa giliran? Mana? Ya kan belum selesai. Bersabar dan jangan berlari di kelas ya, silakan ataupun keamanan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu memahami ya antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas. Ya, komitmen, disiplin, saling menghormati, kejujuran, saling membantu, rasa aman, nyaman dan senang. Komitmen tadi keyakinannya apa saja sudah diterapkan. Disiplin tadi apa, datang lebih awal atau tepat waktu. Saling menghormati berarti kurang lebih gambarannya tidak orang tukaran orang mencone, tidak usili teman-temannya. Kejujuran berarti kalau peraturan sih tulisnya dilarang mencuri apa, dilarang mengambil yang bukan miliknya, itu karena keyakinan kelas kita tuliskan dengan kejujuran. Terus saling membantu, rasa aman, nyaman dan senang, itu contohnya saja. Lantas bagaimana cara untuk menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, mengadakan curah pendapat atau curhat dengan serta didiknya. Kira-kira mau kita sepakati apa keyakinan kelasnya? Mencatat semua masukan-masukan, terus setelah itu susun keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya tinjau kembali apabila tadi sudah dicatat semua, dan juga untuk tinjau ulang ketika memang sudah disepakati bersama, dan pasang keyakinan kelas pada dinding kelas masing-masing. Supaya apa? Kenapa harus dipasang? Supaya yang membuat sebuah pedoman atau biar anak-anak juga tidak lupa. Ini contohnya di kelas 6 ini sudah bagus, ini sudah ada kesepakatan kelas, tepat waktu masuk apa itu? Masuk sekolah, berasa berdoa sebelum belajar dan sebagainya. Ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk guru kelas 6. Ini sebelum ada PGB saja sudah membuat kesepakatan kelas. Berarti nanti ketika dia sudah mengikuti PGB pasti Pak Badi jauh lebih lagi. Ini untuk contoh praktik baik untuk penyusunan keyakinan. Itu lebih senang kalau keyakinan kelas daripada peraturan. Kenapa? Peraturan itu lebih pikirannya atau fokusnya, mindsetnya itu lebih ke nek orang mentaati mesti saya dapat hukuman itu. Nah, selanjutnya ini kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang guru. Yang pertama ada sebagai teman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga penghukum,
pemantau dan juga manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Saya tahu materinya ini juga di PJP, sebelumnya juga sudah tahu. Ternyata ada posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, nah ini langsung sebagai penghukum. Coba Pak Pardi maju ke depan. Sebagai penghukum, Pak Pardi sebagai guru. Ketika ada muridnya yang datang terlambat, Pak Pardi itu sebagai penghukum, apa yang Pak Pardi lakukan? Ketika ada siswa yang terlambat, Pak Pardi posisinya sebagai penghukum. Ada siswa datang terlambat, yang dilakukannya apa? Yang dilakukan dirinya apa? menjadi manajer. Ya, Penghukum. Ya, khusus penghukum. Ya, saya di sini tidak langsung memberi hukuman secara fisik atau bagaimana ya. Saya tanya dulu terlebih dahulu, kenapa kok hari ini bisa terlambat? Seperti itu, dengan alasan bagaimana? Semuanya itu baru saya tanya, apakah kenapa? Besok-besok itu biar tidak terlambat itu harus bagaimana, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Itu sebagai penghukum. Terus selanjutnya ada pembuat rasa bersalah, sama kurang lebihnya seperti ini. Penghukum. Nah, contohnya ini langsung saja. Nah, sebagai penghukum, ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata dengan nada tinggi, kamu lagi. Ini wes telat, saya telat lagi. Nah, sekarang tidak boleh masuk kelas, sana berdiri di luar. Nah, seperti itu. Itu guru sebagai penghukum seperti itu. Jadi langsung memberikan hukuman yang mengatakan kepada peserta itu dengan nada yang tinggi. Berarti langsung marah, langsung mesum. Kamu lagi. Sudah terlambat karena di luar saja, tidak usah masuk, berdiri, kakinya diangkat satu. Nah, dulu seperti itu, saya SD seperti itu. Dua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata seperti ini, ya ampun, kenapa kamu terlambat lagi nak? Kalau kamu sering terlambat, nanti ibu guru yang ditegur ibu kepala sekolah nak, kamu tidak kasihan kepada ibu guru. Nah, kurang lebihnya membuat anak tersebut itu merasa bersalah. Jadi kita berbicaranya pun dengan seperti kayak kelas. Gue telat terus, guru disenangi di kepala sekolah di orang sana kalau kurang lebihnya seperti itu. Langsung dijawab muridnya, ya bu kepala sekolah kan baik hati. Ya jadi. Yang ketiga, nah ini posisi guru sebagai teman. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, nah ini sudah jam berapa? Yuk, ambil senyum. Kalau ini senyum, enggak apa-apa. Anak kesayangan ibu ini tidak biasanya terlambat. Ya sudah, lain kali jangan diulang lagi ya. Seperti kayak Bruno kalau Habibie terlambat itu ya, seperti itu. Bruno itu sudah memposisikan sebagai teman. Di Habibie, ya, ini sudah jam berapa Bi? Ya, kok kamu datang terlambat? Kesayangan Bruno kok terlambat? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Seperti yang sudah diterangkan Bruno. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Nah, perbedaannya ini. Kamu tahu kan, nah peraturan di sekolah kita masuknya jam berapa? Ya benar, sekarang sudah jam sekian. Kamu tahu kan konsekuensinya apa jika kamu terlambat? Ya, ada perbedaannya ya antara penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau dan juga sebagai teman. Nah, sebagai pemantau seperti ini. Jadi dikaitkan dengan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang terakhir, nah ini posisi guru sebagai manajer. Ketika murid yang datang terlambat, jam masuk sekolah jam 7.30, sekarang sudah sekian. Pada dasarnya, semua orang memang pernah berbuat kesalahan. Salah satunya terlambat. Mengapa
jam segini kamu baru datang, kamu tahu kan keyakinan kelas apa kira-kira yang perlu kamu tingkatkan, kamu bersedia memperbaiki. Nah, jadi kalau sebagai manajer dijelaskan dulu, dicari permasalahannya apa, konsekuensi apa, keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya itu apa, dan kedepannya mau seperti apa. Nah, itu perbedaannya antara sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Berarti yang dari kelima ini yang paling bagus itu yang mana? Yang sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi itu untuk yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kaitannya dengan tadi kontrol guru sebagai manajer, ketika ada permasalahan tadi, nah kita menstabilkan identitas, tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, tindakan yang dilakukan suatu tujuan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa, ya kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan supaya apa? Yang sudah divalidasi tadi, anak siap berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi solusinya itu ada. Ini kalimat-kalimat yang sering digunakan pada praktik segitiga restitusi, keyakinan apa yang sudah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, kamu tentu punya alasan, dan lain sebagainya. Jadi banyak untuk kalimat-kalimat yang di. Nah, ini contoh untuk praktek segitiga restitusi. Jangan dilihat dari videonya. Praktik segitiga restitusi. Kita ada sebuah masalah, ini ada Pak Guru Dalam. Ini ada permasalahan. Ini Pak kan kamu kok panjang sekali. Ini sudah ada rapinya yang kurang. Kenapa? Iya Pak. Pak tahu biasanya memang kalau sudah kelanjutan seperti itu teman-temannya juga dewasa, apalagi kamu sudah jarang berangkat karena sudah usia, biasanya memang rambutnya sering diganti itu. Ya, ini Mas Japa pasti punya alasan ini kenapa rambutnya juga panjang, sama kenapa rambutnya juga ada yang di sini, apa? Dipaksa teman-temannya, ya terus kamu mau? Terus kenapa tidak kamu syukur? Bapak saya bekerja. Bapak kamu lagi bekerja. Biasanya yang itu siapa? Bapaknya lagi kerja, betul ya kan? Sering ikut wajib bertanya. Saya Deva murid kelas 6 SDN Jati Harjo. Jujur saya rambut saya panjang dan saya semir. Setelah pendidikan, saya menyadari bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas dan saya mampu memutuskan solusi yang terbaik untuk kehidupannya. Itu salah satunya. Ini kasus yang kedua. Aisyah, ceritanya ada Pak Guru olahraga mau olahraga. Ternyata ada salah satu yang tidak pakai seragam yang olahraga.
lupa belum dicuci. Dia bingung mau jawabnya bagaimana. Ini mencoba menggali atau biar tidak kelupaan pakai seragam olahraga itu bagaimana. Aisyah menjawab, dia sampai rumah langsung dicuci, malam sebelum dipakai dipersiapkan. Kedepannya itu tidak akan terulang lagi untuk permasalahan ini. Itu kurang lebih untuk contoh praktis media restitusi. Langsung sudah sampai akhir ini. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada materi budaya positif ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, peran guru sebagai manajer sangat diperlukan. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Kamu apa aja tadi kamu? Peran kontrol sebagai teman, sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dan yang paling penting adalah peran kita sebagai guru harus sebagai manajer. Kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Peraturan yang ada di kelas dan di sekolah perlahan coba kita ubah, bukan diganti, tapi coba kita membuat terobosan, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas agar sesuatu yang dilakukan murid itu atas dasar motivasi internalnya, yaitu keyakinan nilai positif yang telah diyakininya. Jadi bukan karena semata-mata saya harus menaati peraturan, bukan, karena memang termotivasi dari dirinya. Contoh tadi, pengen sekolah supaya apa? Supaya pinter, kan, supaya bisa noni, kan, supaya tidak diluruskan dan sebagainya. Jadi jika menghadapi masalah pada murid, sebaiknya diselesaikan dengan prinsip restitusi. Prinsip restitusi apa? Yang 3 tadi, yang sudah seperti yang saya terangkan. Kita tanyai dulu alasannya kenapa, permasalahannya apa, terus keyakinan kelas yang sudah disepakati apa, dan nanti solusinya harus seperti apa. Kita terapkan seperti itu ketika ada permasalahan. Bantu murid tersebut menemukan solusi atas dasar nilai kebajikan yang diyakininya. Itu Bapak Ibu guru. Jadi kesimpulannya, kita sebagai guru sampai saat ini kita sudah mungkin merasa wah apik, sudah bagus, murid-murid juga sudah pada sukses. Tapi itu kita coba ubah mindset kita sedikit demi sedikit. Coba kita terapkan tadi 5 posisi kontrol guru khususnya sebagai manajer. Ada segitiga restitusi dalam pemecahan permasalahan. Seperti itu. Pasti ketika itu nanti diterapkan di sekolah, insya Allah sekolah itu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu Bapak Ibu guru untuk kesimpulan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dulu? Sudah jelas semua, nggih? Siap. Terakhir. Nanti kalau saya baca pantunnya bilang cakep gitu. Cakep. Ke pantai mencari kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin materi saya kurang berkesan. Yang kedua, jalan-jalan ke kota tua. Cakep, itu ulangi. Jalan-jalan ke kota tua. Naik kuda, membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan meluangkan waktu dan mendengarkan saya. Itu dari saya. Oh, masih ada satu ternyata. Jalan-jalan ke kota Kendari. Tidak lupa membeli kuaci. Materi bisa dicari, tapi orang seperti ini susah ditemui.
Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stempelnya sudah jadi, disuruh ambil kalau suka. Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sehingga nanti kita bisa yang awalnya peraturan kelas bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dan tadi kita juga sudah belajar bagaimana cara kita untuk mengatasi peserta didik yang melanggar keyakinan kelas dengan cara tanpa menghukum, ya. Oke, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Saya Rina Astuti mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat tingkah laku atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.